Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dava Suhanatama dengan NPM 23/2068. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Perbandingan dengan materi Hukum Lingkungan dan Perubahan Iklim, pembelajaran dari legislasi internasional untuk penguatan regulasi Indonesia. Presentasi kali ini pada dasarnya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja ke materinya. Instrumen hukum di negara-negara maju dalam mengatasi perubahan iklim. Saya akan menjelaskan gambaran umumnya terlebih dahulu. Perubahan iklim mendorong banyak negara untuk memperkuat regulasi lingkungannya melalui berbagai instrumen hukum dalam satu dekade terakhir. Tren global menunjukkan pergeseran penting seperti banyak negara mulai menetapkan target iklim ke dalam undang-undang, memperluas penerapan harga karbon, dan membangun mekanisme transisi energi yang terencana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan negara-negara majunya itu yaitu Jerman, Norwegia, dan Selandia Baru sebagai contoh bagaimana instrumen hukum dapat dipadukan dengan mekanisme pasar, inovasi teknologi, dan tata kelola transparan untuk mendorong penurunan emisi secara efektif. Lalu kemudian pentingnya belajar dari negara maju untuk memperkuat regulasi Indonesia itu sebenarnya ada 3 poin. Pentingnya belajar itu untuk kepastian hukum melalui target yang mengikat, kemudian insentif ekonomi yang selaras dengan tujuan iklim, yang terakhir kebijakan transisi yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh-contoh kebijakan hukum lingkungan di Norwegia. Saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama itu ada kerangka hukum utama. Nah, di Norwegia ini menetapkan target iklim jangka menengah dan panjang secara mengikat melalui Climate Change Act 2017 yang mewajibkan evaluasi 5 tahunan dan pelaporan tahunan ke parlemen. Undang-undang ini memastikan kebijakan iklim tetap konsisten, lintas pemerintahan, dan terintegrasi dalam perencanaan serta penganggaran nasional. Yang kedua itu ada kebijakan hukum target emisi penerapan carbon tax. Efektivitas kebijakan iklim ini diperkuat oleh carbon pricing, termasuk pajak karbon sejak tahun 1991 dan partisipasi dalam EU ETS yang mencakup 80-85% emisi hukum nasional. Dukungan publik relatif kuat karena pendapatan pajak dikembalikan untuk mitigasi dan pengurangan ketimbangan wilayah atau revenue recycling. Yang terakhir itu ada kebijakan hukum pengelolaan energi terbarukan. Jadi sumber kelistrikan di Norwegia didominasi oleh hydropower beremisi rendah. Kemudian ekspansinya memunculkan konflik hak masyarakat adat. Kebijakan kendaraan listrik sangat berhasil berkat insentif pajak dan kemudahan akses, menghasilkan adopsi EV tertinggi di dunia meski tetap menghadapi tantangan seperti emisi produksi baterai dan ketimpangan infrastruktur antara kota. Nah, selanjutnya saya akan membahas kebijakan hukum yang ada di lingkungan Jerman. Ada 3 juga yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama ada Federal Climate Change Act, kedua ada sistem perdagangan emisi, yang ketiga ada transisi energi dan pengurangan batu bara. Dimulai dari yang pertama yaitu Federal Climate Change Act. Apa itu Federal Climate Change Act? Bisa disebut juga KSG, yang menjadi payung hukum iklim Jerman dengan target pengurangan emisi minimal 55% pada tahun 2030. Kemudian menetapkan anggaran emisi tahunan per sektor serta mewajibkan kementerian menyiapkan immediate action program jika target sektoralnya meleset. Kemudian yang kedua ada sistem perdagangan emisi. EU ETS berperan sebagai instrumen pasar utama yang memberi sinyal harga karbon bagi sektor energi dan industri. Reformasi Fit for 55 memperketat jumlah izin, mengurangi alokasi gratis, memperluas cakupan sektor sehingga tekanan pasar mendorong perusahaan beralih ke teknologi rendah emisi.
Yang terakhir ada transisi energi dan pengurangan batu bara. Energiewende mengubah struktur energi Jerman melalui peningkatan energi terbarukan, penghentian nuklir, dan percepatan pengurangan batu bara. Coal Commission 2018 menghasilkan rencana penghentian batu bara paling lambat 2038 yang dituangkan dalam Coal Phase-out Act dengan pendekatan inklusif yang menjaga legitimasi sosial. Kemudian saya akan menjelaskan kebijakan hukum lingkungan di Selandia Baru. Ada 3 juga yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu Zero Carbon Act 2019. Kemudian yang kedua pembentukan Climate Change Commission. Terakhir ada kebijakan berbasis Science Indigenous Principles. Oke, dari yang pertama itu yaitu Carbon Act 2019 menetapkan target net zero emisi pada tahun 2050 termasuk target khusus untuk metana biogenik. Undang-undang ini menciptakan kerangka pengurangan emisi jangka panjang yang stabil melalui anggaran emisi 5 tahunan yang menjadi batas kuantitatif sekaligus peta jalan mitigasi nasional. Yang kedua, tadi ada pembentukan Climate Change Commission. Nah, di Selandia Baru ini membentuk Climate Change Commission sebagai lembaga independen yang memberi rekomendasi ilmiah, menilai kebijakan pemerintah, dan memantau pencapaian target emisi. Yang terakhir ada kebijakan berbasis sains dan Indigenous Principles. Kebijakan iklim Selandia Baru itu mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai Maori melalui prinsip The Treaty of Waitangi yang menuntut kemitraan, perlindungan hak masyarakat adat, dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak budaya sosial Maori. Perspektif Tauranga Maori memperkuat pendekatan holistik terhadap keberlanjutan dan keadilan iklim. Nah, dari 3 contoh kebijakan hukum di 3 negara, kemudian saya akan memberikan rekomendasi reformasi hukum di Indonesia. Penguatan hukum lingkungan itu perlu dijalankan melalui roadmap yang bertahap, dimulai dengan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya yaitu revisi atau pembentukan undang-undang khusus perubahan iklim dan pembentukan Climate Change Commission. Untuk jangka menengahnya berfokus pada penerapan penuh sistem MRV dan berfungsinya pasar karbon domestik. Yang terakhir untuk jangka panjang diarahkan pada evaluasi target emisi integrasi ke pasar karbon regional dan pencapaian tahap menuju net zero karbon. Gap regulasi Indonesia dengan negara maju itu kira-kira apa aja ya? Nah, di sini banyak sekali yang perlu dipaparkan. Contohnya untuk Norwegia. Norwegia itu maju karena menetapkan target yang tegas, mengikat, dan berbasis rencana aksi terukur. Sedangkan Indonesia belum setegas Norwegia. Kemudian Jerman itu punya ITS, Emission Trading System, yang matang dengan mekanisme lelang, sanksi otomatis, dan sistem pemantauan data yang ketat. Yang terakhir itu Selandia Baru. Kalau Selandia Baru mengatur NZETS secara komprehensif dari registrasi hingga kepatuhan. Nah, itu dia gap regulasi Indonesia dengan 3 negara maju barusan. Untuk hambatan penegakan hukumnya itu saya akan memaparkan 4 hambatan penegakan hukum di Indonesia, terutama fokusnya hukum lingkungan. Yang pertama itu fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan. Jadi koordinasi antara KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Pemda, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan itu masih belum jelas sehingga penyelidikan dan pengawasan sering terlambat atau berhenti di tengah jalan. Yang kedua itu ada kualitas data dan MRV yang lemah. Data emisi tidak akurat dan tidak terverifikasi membuat membuktikan pelanggaran yang sulit. Dalam ETS atau pajak karbon, data buruk membuka peluang memanipulasi dan salah hitung kewajiban emisi. Yang ketiga, ada keterbatasan kapasitas teknis aparat.
pengawasan dan penyidik kekurangan alat uji teknologi pemantauan emisi, dan pelatihan MRV. Berbeda dengan negara maju yang memiliki sistem pengawasan real time dan tenaga ahli yang kuat. Terakhir itu di Indonesia masih lemahnya sanksi. Denda itu terlalu kecil dibanding keuntungan pelanggaran. Dan putusan pengadilan lingkungan tidak konsisten serta memakan waktu lama, menurunkan asas kepastian hukum. Kemudian ada studi kasus. Di sini saya akan paparkan studi kasus dari sektor sawit. Nah, industri kelapa sawit menjadi penopang ekonomi Indonesia, memberikan sumbangan sekitar 2-3% terhadap produk domestik bruto nasional dan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Namun, perluasan perkebunan ini telah memicu pembabatan hutan besar-besaran, hilangnya keragaman hayati, dan pelepasan gas rumah kaca yang tinggi. Sebagai contoh, perubahan hutan menjadi lahan sawit di Kalimantan dan Sumatera telah mengurangi simpanan karbon hutan hingga 20-30%. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, manfaat ekonomi negara seperti peningkatan ekspor minyak sawit mentah seringkali menutupi kerugian jangka panjang, termasuk banjir dan penurunan kesuburan tanah karena erosi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan instrumen apa saja untuk menjembatani antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Di sini saya akan memaparkan 2 instrumen untuk menjembatani kepentingan ekonomi dan lingkungan. Yang pertama itu ada green economy dan peluang ekonomi hijau. Yang kedua ada strategi transisi yang berkeadilan. Dimulai dari yang pertama dulu, yaitu green economy. Konsep ekonomi hijau itu menekankan pengembangan sektor yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan untuk menggantikan model ekonomi tradisional yang merusak. Di Indonesia, ini bisa diterapkan melalui insentif bagi perusahaan yang beralih ke teknologi bersih, seperti subsidi untuk panel surya atau pengolahan limbah. Yang kedua ada strategi transisi yang berkeadilan. Pendekatan ini tuh memastikan bahwa peralihan ke ekonomi berkelanjutan tidak meninggalkan pekerja atau komunitas di belakang, dengan memberikan dukungan seperti pelatihan ulang dan kompensasi bagi mereka yang terdampak. Di Indonesia ini bisa diwujudkan melalui program nasional yang membantu pekerja tambang batu bara beralih ke pekerjaan di energi terbarukan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi untuk perbandingan hukum saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.